Suatu ketika di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor monyet yang lincah. Hari ini ia berniat untuk mencari buah di dahan pohon yang tinggi, di mana ia tidak menyadari bahwa ada bahaya yang sedang mengintai. 3 angin ternyata sedang mengintai monyet itu dan merencanakan hal buruk kepadanya. Ketiga angin itu adalah angin topan, angin tornado, dan hujan angin. Si monyet dengan sigap berayun dari ranting ke ranting, menikmati setiap buah matang yang ia temui, hingga ia menemukan sebuah spot di puncak pohon, di mana banyak sekali buah matang. Saking banyaknya, ia bahkan bisa menikmati buah-buahan itu sambil berbaring di sebuah cabang pohon. Sementara di kejauhan, 3 jenis angin, yaitu angin topan, angin tornado, dan hujan angin, sedang saling menantang satu sama lain. Siapakah di antara mereka yang mampu menjatuhkan monyet itu paling cepat? Dengan syarat, tidak boleh menumbangkan pohon tempat monyet itu berada. Si angin topan berkata bahwa ia bisa menjatuhkan monyet itu dari pohon hanya dalam waktu 45 detik, yang dimana itu mengundang tawa dari 2 angin lainnya. Angin tornado kemudian mengklaim jika ia bisa menjatuhkan monyet itu dari pohon hanya dalam waktu 30 detik. Tak mau kalah, si hujan angin merasa lebih jago dari kedua temannya. Ia dengan percaya diri mengatakan jika ia bisa menjatuhkan monyet itu dari pohon bahkan dalam waktu 15 detik. Tak terima diremehkan, sang angin topan pun memulai tantangan itu. Buktikan perkataan kalian. Aku tidak yakin kalian bisa melakukannya lebih baik dariku, ucap si angin topan, mulai melangkah sebagai peserta pertama untuk menjatuhkan si monyet dari puncak pohon. Si angin topan mencoba sekuat tenaga, bertiup dari timur ke barat, membuat gelombang angin yang menggoyangkan pohon tempat si monyet bergelantung. Namun setelah usaha kerasnya selama 1 menit, si monyet terlihat masih anteng di puncak pohon itu. Bahkan saat ia bergelantung dengan satu tangannya, tangan yang satunya lagi masih sibuk memegang satu buah buahan. Kecewa, si angin topan pun kembali menemui kedua kawannya dan mengaku menyerah. Dengan percaya diri, si angin tornado pun maju sebagai peserta kedua. Lihat ini, biar kutunjukkan caranya, ucapnya dengan penuh percaya diri. Dia pun segera menghampiri monyet itu dan segera berputar. Ia tidak lupa menjaga tenaganya agar pohon tempat monyet itu tidak tumbang. Terlihat monyet itu bertahan sekuat tenaga. Ia bahkan harus berpegangan erat dengan kedua tangannya. Hingga 1 menit berlalu, angin tornado itu ternyata juga telah gagal menjatuhkan monyet itu dari puncak pohon. Merasa malu karena tidak mampu membuktikan kata-katanya, ia pun kembali menuju kedua kawannya tanpa banyak berbicara. Si hujan angin yang menyadari, bahkan angin tornado pun tidak sanggup menjatuhkan si monyet dari persemayamannya, terlihat sedikit panik. Namun ia masih percaya diri, sebab ia punya sebuah strategi yang tidak dimiliki kedua temannya, yaitu air hujan yang licin. Ia yakin air hujan akan menyeritkan si monyet untuk berpegangan di ranting dan dahan pohon, sehingga ia akan mudah menjatuhkannya. Ia pun segera maju sebagai peserta terakhir. Ia mulai mendatangkan hujan lebat yang disertai angin kencang. Dan benar saja, si monyet terlihat kesulitan memegang ranting pohon yang licin terkena air. Namun si monyet segera turun ke lokasi yang lebih rendah dan segera memeluk sebuah batang pohon yang lebih besar dengan sekuat tenaga. Hingga 1 menit berlalu, si hujan angin kembali kepada kedua temannya. Mereka saling melihat satu sama lain, dan akhirnya sama-sama mengakui kegagalan mereka. Mereka sepakat bahwa monyet itu ternyata lebih tangguh dari apa yang mereka kira. Beberapa saat berlalu, angin sepoi-sepoi yang ternyata menguping mereka dari tadi
datang menghampiri mereka. Ia berkata ingin mengikuti tantangan itu, yang seketika ditertawakan ketiga angin itu. Bagaimana mungkin angin lemah seperti kamu mampu menjatuhkan monyet itu, sedangkan kami para angin kuat tidak ada yang mampu. Ucap angin tornado meremehkan si angin sepoi-sepoi, yang juga disetujui kedua angin lainnya. Tanpa banyak bicara, angin sepoi-sepoi segera beranjak menuju tempat keberadaan si monyet. Terlihat monyet itu tengah kembali ke puncak pohon dan menikmati buah-buahan yang ada sambil berbaring di sebuah cabang pohon. Angin sepoi-sepoi langsung meniup ubun-ubun si monyet perlahan dengan lembut. Riap-riap, mata si monyet mulai terlena, merasakan kenyamanan yang tiada tara. Hingga 1 menit berlalu, terlihat si monyet sudah terlelap. Lalu kemudian terlepaslah pegangan tangannya, dan ia terjatuh ke sebuah danau kecil di bawah pohon tinggi itu. Teman-teman, saat kita dilanda penderitaan, masalah, dan cobaan hidup lainnya, kita cenderung akan menjadi orang yang kuat dan tangguh. Tapi manakala kita sudah berada di atas, kaya, punya jabatan dan prestasi, kita cenderung terlena dan terbuai, sehingga kita menjadi lemah dan lengah, dan gampang sekali mengalami kejatuhan. Tetaplah rendah hati dan sadar diri, meskipun kita sedang berada di atas, karena bukan kritikan yang membuat kita jatuh, tetapi sanjungan dan pujian. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif agar kami semakin semangat menyajikan kisah inspiratif lainnya. Subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.